sahabat pendidikan Kristen yang terkasih. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Chandra Agung Pambudi. Kita kembali akan membahas pendidikan Kristen dan pemuritan. Pada masa pandemi ini, banyak gereja terus berjuang untuk memberikan pengajaran pada jemaatnya. Pengajaran secara umum kemudian dilakukan melalui media online. Baik online yang dibagikan dalam kelompok di dalam jemaat maupun dibagikan secara publik. Hari ini saya akan membahas tentang pelayanan pengajaran dalam media online secara publik. Dalam menggunakan pengajaran online secara publik, banyak gereja melakukannya berdurasi mingguan maupun seminggu 2-3 kali ataupun harian, bahkan ada gereja yang sanggup membuat konten pengajaran 3 kali sehari. Tentu hal itu bagus dan puji Tuhan ada banyak hamba-hamba Tuhan, para pengajar yang bertekad untuk menyediakan pengajaran Kristen kepada jemaat-jemaatnya maupun khalayak publik secara luas. Nah, yang menjadi pembahasan kali ini adalah bagaimana kita membawa pelayanan pengajaran online publik ini lebih maju lagi ke dalam tahap yang lebih jauh, yaitu bahwa pelayanan pengajaran publik ini dibawa kepada pembimbingan secara kelompok ataupun pribadi. Berikut usulan-usulan yang saya berikan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu hamba Tuhan, atau para pengajar yang mengambil bagian dalam pelayanan pengajaran online secara publik. Usulan saya yang pertama adalah disiplinkan untuk membalas tiap-tiap komentar. Dalam memberikan pengajaran secara publik, tentu ada banyak orang yang merespon, baik dari responnya memberikan tanda suka atau like atau memberikan komentar-komentar pada kolom komentar. Adalah baik bagi saudara untuk rajin membalas komentar-komentar tersebut, baik komentar-komentar yang diberikan yang dituliskan dalam kolom komentar publik maupun kolom komentar privat. Sehingga dengan membalas komentar-komentar tersebut, kita menempatkan pelayanan pengajaran publik kita bukan hanya sebagai tontonan, tetapi menjadi ruang pengajaran kelompok yang diberikan kepada orang-orang yang tertarik. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa ruang pengajaran online publik kita menjadi ruang pengajaran yang bersifat komunitas sekalipun dalam keterikatan relasi yang terbatas. Yang kedua yang saya usulkan adalah kontak pada jalur pribadi atau personal message komentar publik tertentu yang membutuhkan pembimbingan lebih lanjut. Terkadang pelayanan publik kita menyentuh kehidupan orang per orang secara pribadi tentunya, sehingga mereka menuliskan keluhannya atau pergumulannya pada kolom komentar. Jauh lebih baik untuk kita memberikan atau mengkontak mereka pada jalur personal message daripada kita membalasnya pada kolom komentar publik, sehingga ketertarikan mereka atau keluhan mereka, kebutuhan mereka secara personal dapat langsung dilayani dan diarahkan dengan benar kepada maksud dan tujuan untuk membawa mereka lebih dekat pada pengenalan dengan Allah dan bagaimana firman Tuhan diterapkan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Saran saya yang ketiga adalah sediakan alamat email atau hotline pelayanan khusus yang disediakan untuk memberikan bimbingan bagi mereka yang tertarik, sehingga mereka yang merasa tersentuh atau bertobat atau ingin merespon firman Tuhan atau pengajaran itu, mereka dapat mengkontak secara pribadi pada ruang alamat email atau hotline khusus yang disediakan, sehingga mereka yang membutuhkan pelayanan khusus dapat dilayani dan diarahkan dengan benar. Saran saya yang keempat adalah undanglah orang-orang yang simpatik tersebut pada pertemuan pembimbingan kelompok online. Sangat baik jika orang baru tidak dibawa masuk ke dalam komunitas pertemuan langsung atau pertemuan pribadi. Sangat baik jika kita sudah memiliki pertemuan kelompok
secara online mereka bisa digabungkan dalam kelompok tersebut. Sehingga mereka bisa bergabung dan melihat bagaimana komunitas kehidupan yang baik dibangun, dan kita dihindarkan juga dari niat-niat atau motivasi-motivasi atau hal-hal tersembunyi yang kita tidak tahu yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Saran yang kelima, untuk menjalankan semuanya itu dibutuhkan komitmen atau orang yang bertanggung jawab sekaligus kompeten. Saudara-saudara yang sudah masuk dalam pelayanan pengajaran online secara publik bisa menyiapkan hamba Tuhan khusus atau orang-orang yang terlatih untuk menangani pelayanan pengajaran publik agar bisa lebih efektif dan dibawa kepada pembimbingan yang bersifat lebih mendalam dan personal, sehingga pelayanan kita bukan hanya menjadi tontonan tetapi menjadi bimbingan bagi orang-orang yang tertarik untuk dibawa lebih lanjut ke dalam kehidupan mengenal Allah dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka secara pribadi sebagaimana yang kita maksudkan dari pelayanan kita. Semoga ke depan kita bisa mengarahkan pelayanan online publik kita dengan lebih baik. Tentunya di tahun ini kita akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selamat melayani para pelayan pendidikan Kristen. Tuhan memberkati dan Tuhan akan membuat apa yang kita lakukan berhasil dan menghasilkan buah-buah yang banyak di tahun ini.